Sayyidur rusli gadruhu ma'lumu, aina minhul masihu ainal kalimu, aina nuhun aina ibrahimu kullukum an magomihi maktumu pala salatu wa taslimu, malaat mahasinu zamarat fa'aproat sajaral hidayati bil jihati wa ainaat wa talawanat samaratuha fabihaqihi sallu alaihi wa taslimu. Ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Habibullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qalallahu ta'ala fil kitabil aziz, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kima yarwihi an rabbi tabaraka wa ta'ala ma aqala khay'a man yatma'u fi jannati burul amal kaifa ajur rahmati alaman baqila bil Qur'an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama ana fikum bimanjilatil walid. Golal ulama ma ba'dal barakasyai wa gola syair al muslim fil masjid kasamak fil mahal qala fil bar wal munafiq fil masjid katair fil ghafat. Yang mulia, yang kita cintai, pimpinan masjid apa mereknya? Gue lupa deh. Jadul Akmal Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Kamaluddin doain berpanjang umur, sehat walafiat, panitia sehat, ketua pembina sehat, pokoknya semuanya hadir berkah. Saya nggak absen lagi, tadi udah di absen 3 orang sambutan ngabsen semua. Mudah-mudahan panjang umur berkah semuanya. Hari ini kita mesti senang, kita mesti gembira. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad. Nggak boleh malam ini ada orang maulid merengut. Nggak boleh merengut aja, mukanya asem kayak cuka, senyum gembira. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad. Jangankan Nabi yang lahir, anak kita lahir kita senang. Betul nggak? Kakek dapat cucu senang, nenek dapat cucu senang, apalagi lahirnya Nabi Muhammad. Farhan, munawwar, gembira, berseri-seri hati kita. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad. Ingat nih, waktu awal-awal kita berumah tangga, waktu anak kita lahir, ingat nih, wahai pengantin lama, nih, Muslihudin pengantin lama nih, kawakan nih, ya enggak? Wahai pengantin lama, termasuk saya pengantin lama, second. Saya nikah kawin perak sudah berlalu 30 tahun sekarang. Nikah udah 30 tahun, kata orang Jakarta sama-sama enek. 30 tahun, pagi lakinya ngambek, sore bini ngambek, nggak pernah putus ngambeknya. Beda dengan orang baru nikah 1 tahun. Beda 1 tahun baru nikah, kata orang Jakarta sedang gurih-gurihnya. Tahu lo gurih-gurihnya. Beda sama yang 30 tahun. Kalau 30 tahun, wah sedang asem-asem itu nyaut tiap hari. Ya enggak? Kalau 1 tahun, kata maklar mobil, kilometer belum gondrong. Maklar yang ngomong nih. Ya, 30 tahun. Ingat dulu awal-awal kita berumah tangga. Semua punya memori masing-masing. Orang nikah
di Jabodetabek, Jakarta sekitarnya ngambilnya Sabtu Minggu. Itu begitu. Jarang dan nggak ada orang nikah hari Senin. Sepi. Orang pada kerja lo kawin. Ya gak? Sabtu Minggu. Ngambilnya waktunya yang mutawasid. Artinya mutawasid di tengah. Kalau jam 7 kepagian, penghulu masih ngulet, ya nggak? Jam 12 kejohoran, jam 9 nikah cakep. Yang perempuan calon pengantin jam 7 didandanin, sama salon didandanin. Salon yang mahal, Rudy Salon, Joni Andrean, Peter Serang, mahal punya nih. Kalau yang murah yang di kampung aja sama aja. Kalau yang di kampung pakai bedak pipa nomor 5. Yang sisanya buat main kerambol. Listrik yang hijau pembagian umroh. Yang 2 real. Di benak wanita, calon mempelai wanita, di dalam hatinya selalu ada kalimat yang paling ganteng, yang paling gagah adalah calon suamiku. Oh, begitu lihat. Yang paling ganteng, paling gagah adalah calon suamiku. Padahal hitam tuh laki, ya, kayak pantat kuali, ya gak? Senang jatuh cinta, ya gak? Yang laki datang, nih kita datang ke rumah calon mertua mau nikah, dikawal sama keluarga semua, bawa serah-serahan, hadiah, tas, sepatu, bawa lagi kue Black Forest yang coklat melulu, ukurannya 80 kali 70, kayak keramik. The Harvest yang mahal punya deh. Mangga harum manis, belimbing yang kuning, pisang raja 3 sisir, yang kuning bawain buat besan, jangan yang tompelan, brengsek loh, bawain. Nikah, syarat nikah lengkap, laki perempuan udah ada, saksinya ada, walinya ada, ijab kabul, nikah. Karena dua budaya orang di Indonesia tidak harus satu suku kawinnya, tidak harus, bisa terjadi beda suku. Lakinya orang Betawi, istrinya bisa orang Sunda, betul nggak? Laki bininya Betawi, bisa juga lakinya Jawa, bisa juga Palembang, bisa juga Padang, kayak saya nih. Nih judul nih, nama saya Ainul Yakin Abdullah Syafi, anak Kiai Abdullah Syafi, Betawi Tulen. Istri saya bukan Betawi, Padang, pedes gue telan juga, udah kadongan, Padang, gila cabai melulu coy, gue rasain di rumah, rendang melulu gue makan. Ya, apa ada aja kamu. Artinya beda suku nggak masalah, beda ilmu nggak masalah. Ilmu lakinya SMA, istrinya sarjana, nggak masalah. Ilmu bisa dituntut, manjada wajar, siapa yang semua dapat. Rezeki bisa dicari duit. Alal qadil maunah, takdil maunah minallah. Beda suku nggak masalah. Yang penting satu agama. Ini nggak bisa ditawar yang ini. Yang lain boleh. Maka kebetulan bininya Betawi, lakinya Jawa. Nikahnya pakai pakaian Betawi, Jawa pakai demang. Yang perempuan Betawi pakai rombe-rombe. Pestanya berarti pakaian Jawa supaya seimbang. Pesta kawinan jam 11
masuk pelaminan. Orang Betawi pakai pakaian Jawa, jalannya pelan-pelan. Musik bunyi, klenang kleneng, klenang kleneng, nge, klenang kleneng, klenang kleneng, nge. Kon Jawa nggak tahu nih kalau sudah. Nikah 3 jam prosesnya. Ucapan terima kasih, ucapan bahagia. Setelah itu 2 hari di rumah. Kenapa 2 hari? Nungguin saudara yang ke Surabaya belum kondangan. Ada yang dari Medan belum kondangan. Nunggu amplop 2 hari. Iya nggak? Setelah 2 hari bulan madu. Tuh begitu. Orang tuh kalau nikah pakai progres, ketinggian bahasa gua. Pakai rencana, pakai bulan madu. Kalau duit kita 100 juta, bulan madunya ke London, ke Inggris, atau ke Skotlandia, Edinburgh, 100 juta. Kalau duit kita 10 juta, bulan madunya ke Bali. Dari sini berangkat ke Cengkareng, terbang turun di Denpasar, berenang di pantai Kuta. Laki bini kata orang Jakarta nebak. Tahu lu nebak? Nyemplung bareng-bareng, bercanda laki bini main air laut. 10 juta bulan madunya. Kalau duit kita 1 juta, pengen bulan madu, duit 1 juta bisa. Puncak. Gua kasih tahu nih, ke puncak hitungannya begini. Hotel 600.000. Hitungannya gue hitungin nih. Hotel 600.000. Bensin sama tol 300. Tinggal cepet. Bulan madu makan jagung rebus. Nggak masalah berarti. Ya nggak? Senang. Orang bulan madu makan apa aja enak. Lo tanya pengantin lama. Jelang 3 minggu pulang bulan madu, istri kita mules perutnya, bawaannya enak aja. Periksa ke kamar mandi, pakai lemtek. Lemtek tuh apa? Tespek ya. Lemtek yang panitia dong buat. Pakai tespek. Bang, abang. Ya Allah bang, garis 2 bang. Positif bang. Ya Allah, abang jadi ayah. Selamat abang, ya Allah, si Item jadi ayah. Senang, bahagia banget. Anak kita lahir kita senang. Apalagi lahirnya Nabi Muhammad, Farhan dan Munawar. Sebab Nabi yang bertanggung jawab di akhirat, Nabi yang mas'uliyah di akhirat. Di dunia ini sementara, tidak lama hidup di dunia. Kata Nabi, umatku umurnya pasarannya sitin wasakin, 60-70. Kita ini pasarannya kisaran 60-70. Jarang yang 90 tahun. Jarang. Sungguh pun ada 90 tahun udah godek. 90 nah godek. Ya enggak? Godek. Pergi umroh umur 90 tahun. Kan penerbangan Jakarta Jeddah dikasih makan. Naik Saudi atau Garuda dikasih makan. Umur 90 tahun megang sendok godek. Godek megang sendok. Pramugari suapin. Kong ngangak kong. Kong ngangak kong. Kata yang sebelah nyaut, engkong menang banyak engkong. Perempuan cakep nyuapin engkong. Kenapa? Umur kita terbatas. Beda orang terdahulu umurnya. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh umurnya 1000 kurang 50. 950 tahun Nabi Nuh umurnya. Seceng kurang gocap. Nabi Nuh umurnya. Nabi Adam alaihissalam 930 tahun. Tapi umatku kata Nabi 60-70.
taruhlah umur Khalif 63. Kalau hari ini umur kita 50, berarti 13 tahun lagi menghadap Allah. Kalau hari ini 60, 3 tahun lagi. Nggak lama 3 tahun. Sekali kredit motor lunas mati kita. Megang BPKB dari Adira mati kita. Umur. Maka dunia ini sementara. Nggak lama. Katanya ad-dunya sa'ah malah roha. Hidup di dunia bagaikan 1 jam. Setahun ke sebulan. Sebulan ke seminggu. Seminggu ke 1 hari sekarang. Cepet banget. Apalagi yang ngontrak gedek banget nih. Maaf nih yang masih ngontrak ya, jangan tersinggung. Saya doain insya Allah tinggal di apartemen depan sono Titi Warna. Ya nggak? Artinya apa? Dunia begitu cepatnya. Maka satu saat kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Nanti semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, di mana sebelum menuju surga dan neraka ada satu tempat namanya padang mahsyar, di mana manusia semua terdiam, manusia tertunduk di hadapan Allah. Semua kepengen ikut jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Nuh alaihissalam kepengen ikut jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam kepengen ikut jadi umat Nabi Muhammad. Para nabi semua kepengen ikut jadi umat Nabi Muhammad. Pemimpin dunia nggak tanggung jawab di akhirat. Di padang mahsyar pemimpin dunia nggak tanggung jawab. Yang kumpul di PBB kemarin nggak tanggung jawab. Pemimpin Cina mau cetung Deng Xiaoping. Gue nggak bohong, buka di Google. Kalau bohong gue berhenti jadi ustadz. Gue jujur aja deh. Mau cetung Deng Xiaoping. Siapa yang sekarang nih? Emping. Wah, jemping ya, emping. Nggak tanggung jawab. Napoleon nggak tanggung jawab. Bonaparte nggak tanggung jawab. Presiden di padang mahsyar nggak tanggung jawab. RT ngumpet. Brengsek RT. Di akhirat ngumpet RT. Kenapa? Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Allah, yang Allah katakan, "Ya Muhammad turba raksa wa qutus to wa qutus ba Adam tali wa Allah." Ya Muhammad, angkat kau punya kepala. Wa qutus ma, katakan dan kudengar. Waspa siapa? Kunci siapa di tanganmu? Adam tahta liwa'i wala fahor. Semua di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus cinta dengan Nabi Muhammad. Tapi cinta kalau tanpa bukti layan pak, tidak manfaat. Harus pakai bukti. Jujur, 2 kekasih aja wanita selalu minta pembuktian laki-laki. Semua wanita. Memang dari dulu laki-laki paling pinter bohongin perempuan. Dari dulu tuh. Dan perempuan mau lagi dibohongin. Orang kalau demen pergi sama demenannya ke Ancol. Pergi ke Ancol. Masuk Ancol 25.000. Berdua gocap. Coca-Cola pakai batu es 42.700. Sama pajak gocap. Jadi cepet. Kuaci 4 karton. Ngomongnya indah banget. Orang laki kalau ngomong paling bisa bohongin perempuan. Hani. Padahal namanya Ropiah. Hani, I miss you. Aku kangen dengan kamu. I need you so much. Aku butuh dengan kamu. I am together forever. Aku bersama untuk selama-lamanya. Tangan grepe. Sesuai SOP-nya begitu, coy. SOP-nya begitu. Gua nggak salahin, betul nggak? Kenapa? Harus pakai bukti.
kata hukama berkata lisanul hal absuhu lisanil maqal. Fakta lebih pasti ucapan. Maka kata Nabi Muhammad, kalau engkau ingin dapat syafaatku, tiga hal. Orang yang tidak dapat syafaatku, kata Nabi, orang yang nggak sholat, nggak sembahyang, dia nggak dapat pertolonganku di akhirat. Banyak orang KTP-nya Islam, sholat kagak. Sekali lagi saya ngomong, banyak orang KTP-nya Islam, sholat kagak. Yang tersinggung pulang. Gue per aja, gue ngomong per. Bicara agama, bukan politik gue ngomong nih. Banyak orang KTP-nya Islam, nggak pernah sholat. Ke masjid nggak pernah datang. 5 waktu kagak. Ke musola kagak. Lihat, masjid hanya dijadikan patokan alamat. Brengsek nih orang. Gua nggak jauh dari Masjid Al Hidayah, belok kanan mentok Gang Buntu rumah gua. Jadi patokan buat COD. Ya nggak? Banyak orang nggak mau masuk masjid, tapi kalau mati baru dibawa ke masjid. Itu ngerepotin pengurus masjid. Gua ngomong apa aja dia. Tapi pengurus masjid hebat, orangnya mulia hatinya. Nih jenazah nggak pernah ke masjid, tapi dibawa keluarganya ke masjid. Tapi ustadz ngomongnya, almarhum mudah-mudahan termasuk golongan ishadu min ahlil khair. Hoer, lu hoer gue hoer aja. Kan brengsek begitu tuh. Ustadz mah baik, niatnya baik, ya nggak? Hoer. Sholat kagak, ya nggak? Sholat, jujur nih, subuh, bu, ibu-ibu nih, saya kasih tahu, jam 4 pagi bangunin suami, cakep. Yang kemarin sholatnya bolong-bolong, ya, ada yang bolong-bolong, ada yang sholatnya maghrib doang. Ada maaf nih ya, subuh kagak, johor kagak, maghrib gacoannya maghrib mulu nih. Sekarang udah tahu ilmunya, berubah, mesti 5 waktu. Bu, bangunin suami jam 4, cakep. Suami bangun jam 4 buat sholat subuh. Suaminya gemuk di sebelah, tidur ngorok. Orang gemuk ngorok, ke saya nih gemuk ngorok, koker. Kalau yang kurus nih kayak nyinying tuh laki. Bangunin, ayah subuh ya, udah jam 4 ya, 30 menit lagi azan subuh ya, sholat ya. Cakep tuh. Istri siapin kain 2, gajah duduk sama gajah lari. Ya enggak? Baju kokonya yang putih sama yang coklat. Ayah, kainnya apa ya? Gajah duduk, gajah lari. Duduk aja bu, yang lari susah sujud. Baju kokonya apa ya? Yang putih coklat. Putih bu. Coklat baru ya? Ayah nggak cocok coklat. Emang kenapa? Ayah hitam pakai coklat serem. Jam 4 liwat kayak begal, gelap coy, iya nggak? Orang hitam pakai hitam, gelap. Sholat subuh 5 menit, sholat subuh 5 menit, 5 menit sholat subuh. Hidupmu satu hari 24 jam, 24 jam satu hari, 5 menit untuk Allah yang menciptakanmu. Itu pun ayatnya imam baca sabihis sama al-atakah 5 menit. Kalau imam bacanya wal asri, inna atoina 2 menit coy. 2 menit ya, 2 menit. Habis sholat biasakan berdoa. Jangan habis sholat langsung pergi, nggak bagus. Yang cakep habis beri salam baca doa, ud'uni
astajib lakum. Mintalah, niscaya aku beri, kata Allah. Sholatnya bahasa Al-Quran. Sholat itu bahasa Al-Quran. Baca Al-Fatihah, tabat, kulhu, wal asri, bahasa Al-Quran. Tapi doanya boleh bahasa apa aja. Boleh bahasa apa aja. Saya doain nih, mudah-mudahan yang hadir pada bisa pergi umroh semua, bisa pergi haji semuanya. Nanti depan Ka'bah banyak manusia dari segala bangsa. Di sebelah kita ini orang hitam, orang Afrika, Kenya. Baca doa. Kita orang Bekasi, kecil banget, gede orang. Baca doa, ya Rob, bahasa daerah berarti ini. Bahasa daerah berarti boleh doa bahasa apapun. Kenapa? Pakai bahasa Arab boleh doa, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa daerah boleh doa. Contoh, pakai bahasa Arab, suka duduk di majelis, sekolahnya bagus, nyantri, doanya bahasa Arab. Ya Rob, Allahumma inni as'alukal afiyah wa as'alukal tamamal afiyah. Cakep doanya. Orang bule baru 3 hari masuk Islam, mu'alaf, kan nggak bisa bahasa Arab. Bahasa Inggris, ya Rob, good bless, a good bless. Wow. Nah, bule nih, bule nih, boleh. Orang Jawa boleh, ya Rob, nggih, Jawa nih nggih ya. Sunda, ya Rob, aing cicing wae, aing cicing aing. Boleh apa aja. Doa apa aja Allah terima dan Allah mendengar. Mudah-mudahan doanya dikabulkan Allah. Maka sholat, pulang dari masjid 5:30, istri sampai rumah cium tangan, cakep. Siapin suami pisang goreng, pisang tanduk yang bagus, pisang tanduk, jangan pisang gepok. Emang laki lu burung kutilang ya gak? Tepung terigu cap kunci, wah elah. Kopi kapal api, rokok di Samsu, asap dibunderin. Apa yang kau dustakan hidup ini, luar biasa hidup ini. Maka sholat, jangan nggak sholat. Supaya apa? Nabi Muhammad akan berikan syafaatnya di hari kiamat. Yang kedua, kata Nabi, orang yang tidak dapat syafaatku adalah orang yang tidak bakti kepada kedua orang tuanya. Sebab apa? Allah berfirman di Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhanmu, janganlah menyembah selain pada Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wahai anak, sayangi ayah ibumu. Jujur nih, saya katakan, hidup ini yang paling enak kalau orang tua masih ada. Betul nggak? Ayah sehat, ibu sehat, enak. Minjem duit nggak bayar. Gua kasih tahu nih. Nih contoh, anak kredit motor Yamaha NMAX yang turbo, DP 3 juta, bulanannya 1.624.700. Motor datang hari Minggu, kredit, STNK proses, motor ada, bahasa kerennya test drive, bahasa sini bilang nih dijajalin. Starter motor cememeh. Oh, motor baru, kiproknya baru coy, muter keluar Ratna, Pondok Gede, balik lagi, tetangga nengok semua. Baru bang motornya bang, baru dong. Wah elah, mampir ke pos RW, RW kaget, kopi ada ada,
motor baru nih, kata RW. Yang lama kemana? Ke laut we. Betawi ada 2 mojok lagi main catur. Orang Jakarta model saya, bila orang punya motor bahagia ikut senang, orang senang ikut bahagia, orang bahagia ikut senang. Itulah orang Jakarta. Kagak ngatain, kagak dehem doang. Motor baru nih, paling 3 bulan diambil Ambon. Nyangkut coy, nyangkut. Ya enggak? 3 bulan debt kolektor datang, bawa termos sama kopi. Dia mau nginep di teras. Mau kemana kita? Mau kemana? Pinjam sama saudara nggak mungkin. Sama temen dikatain. Mau nggak mau ke rumah orang tua kita. Datang ke rumah ibu kita. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Ibunya nyaut, waalaikumsalam. Belum buka pintu, hordeng dulu dibuka. Ya Allah, duit gue lagi nih. Dia datang, duit gue lagi nih. Nggak dibukain anak, dibukain duit gue ke laut. Tuh lihat. Tapi ibu dengan anak punya hubungan emosional sangat tinggi. Ibu dengan anak, doa ibu kepada anak di mata Allah tanpa hijab. Lihat, mulia banget ibu sama anak. Pepatah orang Jakarta, ibu dengan anak, sekering-kering jahe masih pedes. Pepatah orang Jakarta, sekering-kering jahe masih pedes. Jahe kering gecek, kasih air, tutuin mati lo, kicer mati lo, jajal deh. Ya enggak? Maka bukain pintu, tuh anak cium tangan, masuk ke dalam rumah, ngobrol. Bu, saya kemari senang, saya gembira. Kenapa? Ibu sehat, cakep. Yang kedua, kata Ustadz, ibu sama anak nggak boleh putus silaturahmi, cakep. Yang ketiga, mau minjem duit, Bu. Lemes ibunya ya, yang begini nih, duit gua ke laut nih urusan nih. Ya nggak? Buat apaan? Motor nyangkut, Bu. Debt kolektor udah 2 malam nginep di teras. Pinjem 2 juta lempeng, Bu, lemes. Dikasih ibunya 2 juta. Masuk jaket, Bu pulangnya mendung. Pulang itu anak. Minggu besok ditungguin, nggak datang. Minggu kedua baru datang tuh anak. Bawa kantong plastik hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, hadiah, taruh di pojok. Ngopi setengah jam, nggak ngomong duit. Ibunya udah curiga, ya duit gue lolos nih. Ya ke laut duit gue nih. Bu pulang ya, anak-anak les gandeng jemput. Ya dia lemes ibunya. Ya ke laut duit gue 2 juta. Kantong plastik hitam yang dibawa anak dibuka sama ibunya. Rengginang, gila 2 juta rengginang, mantap coy. Gua kasih tahu lo orang tua. Orang tua makan rengginang 2 juta mah lama, tapi senang. Maka dari itu, wahai anak, sayangi ayah ibumu. Jujur, apalagi kita udah kerja, punya gaji, ada rezeki, ibu masih ada, sayangi dia. Jujur, istri kita segalanya, ya, tapi ibu kita jangan lupa. Maka alangkah mulianya kalau tiap bulan kita bawain sembako ibu kita, cakep. Duit kita 150.000, keluarkan buat sembako. Duit yang kita keluarin, Allah ganti lagi kantong kita. Katanya anfik mafil zaid ya tiga sama begini. Duit yang kita keluarin Tuhan segi kantong kita, nggak jadi miskin. Beliin sirup marjan yang merah, pandan wangi, rasa kokonut, terigu cap kunci, gulanya gulaku, minyaknya bimoli, kecapnya cap bango, yang bagus cap bango, jangan cap cabai, emang warteg, ya enggak? Beliin sembako, Giant boleh bangkrut, warung Madura masih buka, wajarin di sini. Giant raksasa eceran, bangkrut,
gara-gara Madura buka 24 jam. Gila Madura dagang 365 hari setahun tetap buka, luar biasa. Idul Fitri Lebaran buka, Lebaran Haji buka, hari kiamat setengah hari. Gila Madura dagang, gila aja, luar biasa. Pagi dagang Johor kiamat, luar biasa. Coba lu bayangin, toko 24 jam buka, pagi istrinya jaga, suami tidur, malam suami jaga, istri tidur, punya anak. Gila Madura, kapan nyenggolnya? Oh, tahu loh. Maka bikin senang ayah ibumu, uangmu 150.000 Allah gantiin lagi. Jujur saya katakan, hidup nggak enak nggak punya orang tua. Nih saya deh contohnya, ayah udah meninggal, ibu udah meninggal, nggak enak hidup, nggak enak. Saudara berenam, ya saudara, ya tengik saudara, yang kaya yang miskin awet, susah banget. Gua kasih ngomong apa dah, dia ngomong nih, betul nggak? Yang paling berat kalau Idul Fitri, ayah meninggal, ibu meninggal, pulang dari masjid, mau cium tangan siapa? Ayah nggak ada, ibu nggak ada, marbot masjid, bokar bol, lu mau cium tangan siapa? Mari bikin senang ayahmu. Nyesel kalau nggak punya orang tua. Yang ketiga kata Nabi, bila engkau ingin dapat syafaatku, tinggalkan maksiat. Cakep. Apa itu maksiat? Yang pertama, judi. Itu golongan maksiat, dosa besar orang yang main judi. Dulu orang main judi pakai kartu gaple, main QQ, main jebol Q, main berempat, empat-empatnya ngaku kalah. Gua kalah, lu kalah, gua kalah, setan yang menang. Tuh main judi. Sekarang main judi pakai handphone. Lihat, handphone, slot, apalagi tuh, Jius, Bonanza, gila coy main judi anak-anak, luar biasa. Nggak ada orang kaya dari judi, nggak ada rumusnya kaya dari judi. Yang bangkrut orang Indonesia, bandarnya di Kamboja yang kaya. Gua kasih tahu lo, ya nggak? Mobil jual, main judi. Motor jual, TV jual, kulkas jual, bangku tamu jual, tempat tidur jual, rak piring meja makan jual. Lega rumahnya kayak musola, lega rumah lu kayak musola. Ingat, main judi, jangan main judi. Hobi judi penyakit. Kalau hobi mancing boleh, hobi mancing boleh, cuma jangan mancing hari Jumat, khotib lagi khutbah lu mancing, tendang gitu, gubrak. Ya kira-kira, ya nggak? Mancing Sabtu Minggu, jangan Jumat. Khotib udah assalamualaikum, lu dipancingan begini, ya nggak? Makanya jangan main judi, itu dosa besar. Yang kedua, mabok-mabokan. Jujur, dulu yang mabok Belanda, dulu si Menir. Sekarang yang mabok Saukicik mabok, orang kampung mabok. Kalau dia orang kaya, yang mabok orang kaya, minumannya whisky, brandy, vodka, kaya. Orang miskin Amer. Ya, belinya pakai kantong plastik coy, murah coy. Amer nggak mempan, Bodrek 8, Paramed 7, Panadol 12, obat merah 2 botol, air mawar 2 botol. Modal lu sekalian. Jujur, takutnya malam minum pagi mati, pagi minum malam mati. Bahasa kerennya namanya overdosis.
Bahasa Bekasinya namanya kelolodan. Tahu kelolodan? Mati. Tapi kata Allah, orang yang mati sebab minum, jangan takut. Aku sediakan pabrik minuman di neraka. Allah janji. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man mata min khamrin sagahullahu yaumal qiyamah bin nahril quta. Ya Rasulullah, wa mana nahrul quta? Qala nahru fi jahannam tadri min furujil mu'misat. Barang siapa yang terus minum mati nggak keburu tobat, masuk neraka. Minum kali gutoh yang mata airnya, sumber airnya dari perempuan-perempuan pelacur dunia, keluar nanah dan darah dari kemaluannya, perek-perek hancur, ani-ani hancur, semuanya diminum sama orang yang mati nggak bertobat pada Allah. Allahumma fashhad, ya Rabbi, aku sampaikan hadis ini. Mudah-mudahan orang yang biasa minum berhenti dengar hadis ini. Jangan mabok lagi. Minum aja yang tidak dilarang agama. Minum aqua boleh nih. Aqua mineral boleh. Merek apa aja boleh. Teh botol boleh. Makanannya apa saja, minumannya teh botol. Oh begitu dagang. Coca-Cola, saya ingat dulu. Coca-Cola tahun 71 dari Amerika datang ke Indonesia. Di Jakarta Coca-Cola keluar. Motonya di mana saja, kapan saja, siapa saja minum Coca-Cola. Oh. Pemadam kebakaran, lu baca tuh. Pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam. Oh. Penggadaian, lu baca tuh penggadaian. Penggadaian mengatasi masalah tanpa masalah justru masalah. Barang gue digade, bego tuh kantor, dilelang barang gua nggak tebus ya. Makanya minumlah yang tidak dilarang agama, supaya apa? Nabi berikan syafaatnya di hari kiamat. Maka 3 hal ini mulai hari ini kita berubah. Yang tadinya sholatnya kurang lancar, maghrib doang, sekarang 5 waktu. Kata Nabi, as-sholatu waktiha, sholat pada waktunya. Yang kedua, yang tadi nggak bakti sama orang tua, bikin senang ayahmu, bikin bahagia. Jujur, hidup nggak enak nggak punya orang tua, bikin dia senang. Yang ketiga, jauhkan maksiat. Jangan berkawan sama orang tukang mabok, pasti ngikut. Burung dara berkawan sama burung dara, nggak bakalan burung dara berkawan sama ayam pelung. Dipatok coy, ya gak? Maka dari itu bergaulah kamu sama orang baik, niscaya insya Allah jadi orang baik. Maka 3 hal ini menjadikan pedoman kita malam ini. Mudah-mudahan berubahlah hidup ini, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tepat 1 jam sudah, jam 11. Dan waktu jumpa lagi. Sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.